Halo Tribuners, kembali jumpa dengan saya Rio Pratama dalam segmen Tribun Otomotif. Baik, kali ini kita sudah menghadirkan salah satu narasumber dari komunitas motor di Lampung. Kita akan membahas tentang aktivitas komunitas. Menarik kali ini narasumber kita seorang mahasiswi yang masih aktif dalam perkuliahan, namun sudah melalang buana melintang di perjalanan-perjalanan mengikuti aktivitas komunitas. Selain itu juga narasumber kita pernah mengikuti DRAK BSD tahun 2017 dan di tahun 2018. Tentunya teman-teman Tribuners akan penasaran mengenal sosok dari mahasiswi yang sudah ada di depan saya ini. Untuk itu kita akan ajak beliau untuk berkenalan. Oke, halo Mbak Lady Sofia. Halo Kak. Boleh perkenalkan diri, dari mana dan dari komunitas apa, dan bahkan pernah mengikuti beberapa kegiatan otomotif sebelumnya, bisa dijelaskan di teman-teman Tribuners. Oke, kalau saya sendiri nama aslinya itu Sofia Miranda Kak. Cuman untuk nama teman-teman yang biasa dikenal itu Lady Sofia. Terus untuk komunitasnya sendiri, Sofi ini udah ikut beberapa komunitas. Oke. Yang pertama itu ada klubnya yang Sofi pegang adalah Cyber Owner Lampung (XOL), dan satu komunitas yang menurut Sofi sekarang sebagai pendukung untuk perjalanan Sofi dan juga karir Sofi, yaitu adalah Brothership. Nah, untuk selama ini Sofi juga udah pernah melakukan beberapa kali ajang lomba balap seperti drag race dan juga trail. Kalau drag race Sofi 2017-18 itu selalu di BSD dengan menggunakan motor cc 600 dan juga 250. Untuk trailnya Sofi baru balap liar trail. Oke. Iya. Itu dimulai perjalanan dalam dunia otomotif sejak tahun berapa itu? Kalau otomotif Sofi lupa tahunnya, cuman Sofi masih ingat itu pertama kali Sofi belajar kelas 3 ke 4. Sudah bisa mengendarai sepeda motor? Iya, Sofi waktu itu masih pakai trailnya almarhum bapak. Oke, di kelas 4 SD sudah bisa membawa motor yang notabene memang trail untuk adventure ya? Iya, adventurean. Okay. Karena emang ya kita kan dulunya tinggal di desa Kak. Kalau misalkan bawa metik kan nggak bisa. Kita untuk deres aja pakai motor trail ya. Jadi motor trail ini Sofi gunakan sebagai fasilitas untuk deres. Deres itu untuk menjual getah karet. Karet. Itu di daerah mana, Pak? Kalau Sofi di Tataan. Di Tataan. Oke, mulai tergabung di komunitas motor itu sejak usia berapa? Untuk gabung di komunitas motor, Sofi di 2016. Kalau nggak salah masih usia 16 atau 17 tahun. Oke, masih duduk di sekolah menengah atas? SMP? SMP dulu. Oke, kemudian sejauh ini mengingatkan Sofi ini seorang wanita. Apa saja tantangan-tantangan yang menarik ketika memang berjalan dengan komunitas-komunitas motor? Kalau untuk perjalanan di dunia komunitas motor itu ada plus minusnya sih Kak. Positifnya kita dapat saudara lebih, terus juga lebih dijaga, juga untuk daya tarik dunia motor di wanita tuh lebih tinggi. Untuk karir juga lumayan tinggi. Cuman kalau untuk negatifnya, baru-baru ini sih ada beberapa jeleknya. Pertama itu untuk penyimpangan sosial pasti ada ya. Betul. Dari pandangan orang, sekeliling, bahkan keluarga juga pernah kena. Dan bahkan baru-baru 1 tahun ke belakang itu ada aja beberapa oknum yang kayak nawar lah atau ngajakin check-in. Cuman ya sebaik mungkin kayak Sofi kan bikers cewek terus berhijab gitu ya, mau berhijab juga masih ada aja cowok-cowok yang belang gitu. Cuman ya kita mikirnya positif aja lah, udah biar aja gitu, mungkin emang lagi kurang terus. Cuma sejauh ini banyak positifnya sih kalau di dunia motor. Tadi sempat disinggung mengenai karir. Iya. Artinya di dalam selain Sofinya tergabung di dalam komunitas ini juga bisa menunjang karir. Karir seperti apa yang bisa dihasilkan dari komunitas itu? Oke, kalau Sofi sendiri dari dunia motor ini bukan cuman motoran atau ini ya, kayak kita juga berkecimpung di media sosial. Sofi pakai YouTube-nya untuk kelola di
otomotif itu kita riding, jalan-jalan, traveling. Nah di komunitas ini kenapa Sofi bilang bisa dijenjang karir, karena kalau kita bergabung di komunitas, misalkan kita akan main ke suatu daerah, adalah satu daerah juga yang komunitasnya akan bertemu, dan di situ bakal jadi saling feedback gitu loh. Misal nih kayak baru-baru ini tahun kemarin Sofi ada ajang touring keliling Nusantara itu dari Lampung ke NTB. Jadi peran komunitas itu sangat penting. Saat Sofi mendatangi ke komunitas yang ada di Lombok, kita bisa sosialisasi tentang produk atau apa itu dari komunitas ke komunitas, dan juga dari pihak supplier atau pihak sponsor Sofi. Jadi kita saling feedbacknya ada gitu. Oke, jadi ini merupakan sebuah inspirasi juga buat kaum wanita yang memang hobi di motor ternyata bisa membuat suatu karir dan mendapatkan penghasilan. Iya betul sekali. Dari sebuah konten YouTube. Iya. Kalau boleh tahu konten YouTube-nya apa ini? Kalau konten YouTube Sofi itu isinya ada yang no recommend dan ada juga yang komen. Maksudnya yang recommend itu tuh lebih ke kayak traveling, terus misalkan otomotif, terus misalkan cara-cara tutorial pemasangan alat, atau sharing tentang review barang, review produk. Nah kalau misalkan yang no recommend itu kita lagi gabut-gabutan di jalan gitu. Cuman ya semua pasti ada feedbacknya. Mulai berkecimpung di dunia YouTuber tentang otomotif itu sejak tahun berapa itu? Kalau di YouTube otomotif Sofi di 2017, karena untuk awal YouTube Sofi kan 2016 itu masih di beda konten ya. Tapi lebih pro-nya di 2017 itu ke dunia motor, karena menurut Sofi wah dunia motor itu ternyata lingkupnya lebih luas, dan untuk penyebaran bahannya juga bisa meluas, bukan cuma di motor-motor aja tapi bisa di produk juga. Oke, kalau boleh tahu sudah berapa subscriber untuk sejauh ini di YouTube Mbak Sofi sendiri? YouTube Sofi sekarang sih baru turun ya. Kemarin 23.000, sekarang masih 22,9.000. Turun 100 ya. Oke, tapi kan tentunya juga hal negatif yang terutama di bagian motor ketika kita berjalan jauh atau mengikuti sebuah komunitas itu laka lantas. Ya. Sejauh ini pernahkah Mbak Sofi ini mengalami laka lantas atau kecelakaan kecil? Bisa diceritakan ini? Kalau untuk laka lantas sendiri itu bisa dibilang sering sih. Kemarin waktu pas di NTB kita di Dompu hampir masuk jurang. Terus sebelum sampai NTB juga di Lomboknya juga itu kecelakaan motornya aja waktu pas kita sandar kapal dia sampai jatuh. Terus juga di Jakarta kita ditabrak. Terus yang paling parah itu waktu pas tahun 2018 Sofi ini kecelakaan di bagian Sidomulyo di Lampung. Iya di Lampung, dan itu membuat tulang rusuk patah, terus juga sama bagian tempurung belakang. Sama waktu pas di 2019 kita di daerah Serang. Iya. Di Serang malam kecepatan 120 km nabrak truk, dan mau tidak mau paru-paru bagian bawah bocor, jadi kena tiang atau kena penutup truknya, jadi bagian sini bocor sama bagian atas untuk pernapasan harus tutup. Oke, mengingat resiko yang begitu tinggi di dalam perjalanan, apakah tidak ada persoalan dengan izin dari orang tua? Oh, untuk izin ya, kalau Sofi sih udah buat komitmen ya sama si mama udah bilang kalau misalkan kenapa-napa gimana, karena emang di sini juga kita kan bukan cuma main tapi kerja. Kalau kerja kan semua ada resiko. Beliau cuma bilang selagi kamu bisa jalan dan masih bisa bangun juga bisa nafas, ya udah gak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu udah gak kuat, jangan bilang sama orang tua bilang kamu udah gak kuat. Oke. Gitu. Jadi selagi masih bisa berusaha, aku gak akan menghubungi orang tua. Sampai halnya waktu itu saya pernah nih kayak touring galau, saya kena di daerah Bandung itu kena angin duduk, dan saya harus dirawat di Immanuel selama 6 hari, cuman ibu saya tidak tahu. Oke. Jadi cara Mbak Sofi membagi waktu, mengingatkan
selain mengikuti beberapa komunitas motor di Lampung, kemudian touring dari seperti mengelilingi Nusantara, ditambah lagi Mbak Sophie-nya statusnya sebagai mahasiswi. Itu cara membagi waktu kuliah dengan kita berjalan-jalan itu bisa diceritakan itu bagaimana? Apakah sering tabrakan atau bagaimana cara mengantisipasi itu? Oke, kalau Sophie itu ngambil sistemnya per semester ya Kak ya? Karena kan ya pasti tahu ya mahasiswa punya istilahnya maksimal 3 hari atau 3 kali untuk udah masuk untuk izin. Betul kan? Nah, Sophie itu memanfaatkan di waktu 3 itu. Jadi setiap mata kuliah kan ada 3 absen yang diperbolehkan izin. Jadi untuk misalkan nih kita mau ada agenda touring, berapa lama Sophie hitung dulu. Misalkan butuh 2 minggu, itu berarti kan selama 2 minggu kuliah itu kita nggak akan masuk. Oke. Untuk full minggu sebelumnya kita harus masuk dulu. Setelah itu baru kita ngambil di liburnya itu. Tapi setelah touring itu kita nggak akan bisa, harus masuk lagi. Jadi mengisi kekosongannya waktu pas kemarin. Karena emang setiap mahasiswa itu kan dikasih waktu 3 kali untuk absen. Jadi itu yang meminimalisir untuk nilai turun dan absen turun. Makanya sampai sekarang alhamdulillah sih untuk masalah absen ataupun jam kuliah itu nggak pernah keganggu. Kalau misalkan kita nggak touring, kan kalau kita di kampus itu nggak standby berapa jam gitu, nggak kayak sekolah gitu ya. Mungkin adalah dari semester 1 sampai semester 6 itu memang standby sampai jam 4. Dan kalau Sophie memang memungkinkan kayak setelah jam 4 kita bisa ngonten nih. Setelah ngonten pulang untuk sampai jam 7 malam itu masih ada jam kosong untuk ngedit. Setelah jam 7 malam sampai jam 9 jam 10 itu Sophie masih kuliah lagi untuk di fakultas yang di sana. Di situ untuk kuliah, dan jam 10 sampai jam 12 malam itu waktunya upload. Jadi sudah dikasih waktu gitu Kak, untuk standby beberapa waktu yang kita harus ada untuk konten, terus untuk ngedit konten, terus juga untuk ngurus tugas juga udah ada. Kalau misalkan ada agenda touring ya itu kita menghitung waktu dulu berapa lama nih jarak yang harus ditempuh, berapa hari. Ntar baru kita lihat berapa sih absen kita yang udah ditutup gitu, atau yang masih kebuka untuk kita jejak jalan gitu. Oke. Jadi di dalam komunitas sendiri tidak ada ketentuan ketika memang ada jadwal touring diwajibkan seluruh anggota harus ikut. Itu apa kebijakan dari komunitas sendiri? Apakah sudah memang membuat komitmen seperti itu, atau justru kita diberi kebebasan ketika memang kita tidak bisa ikut ya dimaklumi, atau memang ketika kita beberapa kali tidak ikut touring kita akan dikeluarkan dari komunitas tersebut? Itu bagaimana itu? Kalau untuk di brothership nggak ada turjib, tapi kalau misalkan ada agenda tetap sih. Misal ada yang bisa ikut nggak? Kalau bisa ikut ya tinggal di list gitu kan. Kalau untuk di salah satu komunitas ini. Tapi kalau untuk di komunitas Sophie yang klubnya itu kita ada turjib 1 tahun sekali. Kalau turjib itu touring wajib. Tapi kalau misalkan touring wajib itu kita udah musyawarah dulu Kak. Misal nih, yang orang-orang kerja ini kapan liburnya, yang anak-anak mahasiswa kapan liburnya. Karena kan kita tuh di komunitas ada yang sekolah, ada yang udah jadi mahasiswa, atau ada yang masih kerja. Itu beda-beda. Oke. Di dalam komunitas sendiri itu terdiri dari berapa anggotanya? Kalau yang di brothership ini sejauh ini kemungkinan ada 100 orang. 100 anggota, dan struktur organisasi mulai dari ketua, sekretaris dan bendahara itu sudah terbentuk. Kalau di brothership kita tidak menggunakan itu Kak, sistemnya penuaan. Jadi ada yang dituakan, tapi untuk masalah ketua dan lain-lain, sekretaris bendahara kita ada, cuman tidak dibuat istilahnya apa sih kayak rumah gitu, enggak. Rumah enggak, tapi lebih menuakan dan lebih tertata aja. Oke, terlepas dari itu, mengingat Mbak Sophie-nya sudah 5 tahun berkecimpung di dunia otomotif motor, bisa diceritakan motor apa saja yang pernah digunakan untuk touring sejauh ini? Untuk touring Sophie biasa tuh yang paling sering Sophie pakai adalah Saber 150, terus CB, ADV, NMAX, dan juga MT. Sejauh ini ya. MT. Kalau misalkan untuk harian sekarang kita lebih pakai Saber sama ADV. Next maybe 2022 ini kita bakal launching kendaraan baru untuk Lady Sophie nanti. Bisa diinfokan produk apa ini? Insya Allah mungkin di bulan Maret kan kita ada perjalanan ke Lombok lagi. Itu mudah-mudahan
kita udah pakai CB 150X yang terbaru dari Honda. Cuman secara kenyamanan pribadi dari Mbak Sophie-nya, lebih nyaman memakai motor matic atau justru motor sport? Lebih ke apa ya, kalau matic nyaman, tapi kalau untuk perjalanan jauh lebih ke naked. Oke, motor Naked. gede. Motor gede naked. Oke. Kalau di sport itu misalkan kita untuk jalan jauh itu lebih capek di sport ya. Jadi ada 3 Kak, Oke. matic, naked, dan sport. Naked ini dia lebih ke motor touring. Iya. Kayak rally Dakar dan juga CB yang Sophie bilang tadi, itu adalah termasuk motor yang nyaman untuk perjalanan jauh dan harian juga. Cuman sejauh ini kalau pernah tergabung di komunitas adventure trail di jalan berlumpur atau hanya ikut komunitas-komunitas di jalan-jalan perjalanan jauh aja? Kalau Sophie gabung semua sih Kak. Oke. Semua komunitas Sophie gabungin juga karena emang basicnya Sophie suka yang adventure dari lumpur, suka aspalan juga suka. Kita mah hobinya belusukan gitu, jadi kayak ya udah ngalir aja. Misalkan minggu ini kita harus standby sama morinya di kota ya kota, kalau misalkan di daerah, atau kita mau terabasan di jalan berlumpur ya hayu gitu. Jadi semua Sophie komunitas mau buka ikut gitu. Secara jadwal komunitas itu memiliki kebijakan dalam touring atau jalan-jalan itu dalam 1 bulan berapa kali? Kalau untuk komunitas misalkan 1 bulan 3 kali tidak hadir, itu dipertanyakan aja sih. Oke, artinya komunitas itu dipastikan per bulan itu selalu jalan? Iya, jalan. Terakhir ini jalan kemana? Dari Brothership. Iya. Brothership minggu kemarin kita ada sosialisasi anti narkoba di desa Camp 91 Busta Pustaka. Itu baru aja minggu kemarin kita jalanin karena emang agenda rutin dari BSX juga. Dan nanti akan ada lagi agenda di tanggal 5 atau 6 Februari itu Camp Ride yang ada di daerah Kalianda gitu. Oke. Namun beberapa anggota komunitas yang Sophie ikuti, Sophie adalah satu-satunya wanita atau justru ada dari anggota komunitas itu yang wanita selain Sophie? Kalau di Brothership masih ada wanita lain, ada beberapa sih, kisaran 10 orang ada kalau di Brothership. Kalau di XOL itu Sophie sendiri gitu, sendirian. Kalau di XOL dari 2016 sampai sekarang masih sendiri ceweknya. Oke, tapi itu tidak membuat Sophie menjadi hambatan dalam mengingatkan seluruhnya anggota komunitas itu laki-laki dan Sophie seorang wanita sendiri, itu tidak menjadi suatu persoalan ketika di perjalanan atau pernah nggak Sophie ini merasa khawatir ketika memang keluar dari Lampung dan Sophie satu-satunya wanita? Kalau untuk khawatir sama ini belum pernah sama sekali, karena emang di komunitas yang Sophie jalanin sekarang dan klub juga, alhamdulillah selama perjalanan kita menjaga gitu, satu sama lain membackup. Cuman kalau misalkan untuk masalah nginap, otomatis Sophie selalu beda sendiri. Yang lain kadang kan nginap satu kamar atau satu ruangan, Sophie selalu pindah. Jadi kayak kadang check-in sendiri gitu, lebih ngejaga. Karena kan mau nggak mau tetap cewek ya, dan itu juga lebih sensitif. Kalau misalkan wah satu ruangan atau satu rumah, wah itu jadi harus ditekankan lagi dari orang tua juga. Oke, menarik ini ketika memang perjalanan jauh dan harus menginap. Iya. Nah, jadi bagaimana konsep dalam biaya perjalanan? Apakah itu disediakan komunitas atau justru dari individu masing-masing orang yang tergabung di komunitas itu? Kalau dari komunitas kita ada uang kas, cuman uang kas itu kan kadang digunakan untuk kegiatan yang lain-lain ya. Misalkan kita mau tur jeep, itu ada hitungan dulu dari atasan, dari bendahara berapa, nanti kita bagi per orangnya. Jadi misalkan pesertanya 10, kita tur jeep berapa, ntar baru dibagi. Itu kalau untuk tur jeep. Tapi kalau untuk reading touring karena ada acara atau apa, itu pribadi. Oke. Jadi sejauh ini dalam
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas selain dia jalan-jalan, apakah ada bakti sosial, kemudian hal-hal yang memang di luar motor? Di komunitas BSX ini sendiri kita ada bakti sosial, dan juga ada donasi untuk pembangunan masjid. Juga ada kayak kemarin kita tuh selalu ngadain di Busta Pustaka. Untuk apa? Untuk di Busta Pustaka ini, sebelumnya Sofi jelasin dulu. Busta Pustaka ini adalah salah satu wadah untuk taman baca anak-anak yang ada di daerah Kemiling ya, di dekat KM 91. Jadi kita ini BSX sering banget ke sana. Kenapa? Karena di situ tuh ada lingkup untuk pembelajaran anak-anak, tapi masih belum dijamah sama pemerintah. Jadi kita kadang donasi buku, atau juga kadang kita ngisi-ngisi materi untuk untuk ngajarin adik-adiknya di situ. Terus kalau di BSX juga, misalkan ada galang dana apapun itu sering. Contohnya kayak kemarin ada di mana sih kayak yang kejadian tsunami atau gunung meletus? Oh iya. Gunung meletus kita juga ada gitu. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan itu pasti ada yang diikutin. Ketika ada memang bencana atau peristiwa khusus, di situ komunitas juga hadir sebagai pembantu untuk hal-hal seperti itu. Iya, lebih sering banyak donasinya juga. Donasi, oke. Cuma untuk kegiatan wajib kita sekarang yang lagi kita gencar adalah donasi untuk masjid. Masjid. Iya, pembangunan masjid di desa-desa terpencil atau di lingkungan yang memang kurang. Barusan aja sih untuk bulan Januari itu kita udah ada salah satu pembangunan masjid. Jadi luar biasa, artinya memang hal-hal positif, tidak seperti yang dibayangkan oleh beberapa masyarakat, bahwasanya ketika kita berbicara aktivitas komunitas atau kita berbicara dengan geng motor itu tidak selalu negatif. Justru banyak hal-hal positif yang dilakukan seperti yang dijelaskan oleh Sophie tadi. Kemudian untuk terakhir, mungkin syarat agar kita tergabung menjadi komunitas, apakah dia harus memiliki motor khusus atau justru ada syarat-syarat tertentu? Bisa dijelaskan? Kalau untuk syarat tertentu di komunitas itu nggak ada sih ya. Sejauh ini motor-motor yang Sophie gunakan itu nggak dipandang apa motornya atau cc-nya berapa, enggak. Cuma lebih ke tata keramanya aja gitu. Bahasanya atau juga nanti sikapnya di situ lebih saling menghormati aja. Oke. Jika memang ada anggota baru dan dia memiliki keinginan, memiliki hobi dalam berjalan-jalan dan dia ingin tergabung dalam komunitas-komunitas yang sudah Sophie gabung sekarang, itu bagaimana cara dia untuk tergabung di situ? Apakah dia harus mendaftarkan diri melalui formulir atau harus mengikuti sosial media atau bagaimana ini? Kalau kami cuma kumpul dulu aja, ngobrol bareng, ngopi bareng, nanti juga pasti masuk gitu. Karena di sini kita nggak ada sistem registrasi ya kayak. Cuma kalau misalkan mau gabung ya kita lihat dulu arahnya ini kayak gimana nih gitu. Karena kan kadang ada orang yang gabung hanya untuk ngerecokin gitu ya kayak. Betul. Jadi kita cuman sekedar wadah untuk sharing dan bersistem positif aja untuk masyarakat lain gitu. Jadi itulah teman-teman Tribuners beberapa kegiatan atau aktivitas komunitas yang dilakukan oleh Mbak Lady Sophianya. Untuk terakhir, ada yang ingin disampaikan pada teman-teman Tribuners atau yang sedang menonton kita pada siang hari ini, Mbak? Oke, pesannya sih simpel aja untuk teman-teman yang pengguna motor, tolong hormati pengendara lain dan jangan merokok di atas kendaraan ya. Karena itu sering banget tuh. Sering terjadi. Masih sering banget. Untuk teman-teman komunitas ataupun teman-teman yang lainnya, jika ada pengendara lain yang merokok di atas kendaraan, tolong ditegur karena kadang abu rokok atau putung rokoknya selalu dibuang sembarangan ya kayak gitu. Jadi itu aja sih pesannya. Karena dari pesan yang kecil itu, kalau misalkan orang lain saling mengingatkan, nggak akan lagi ada kejadian entah matanya harus dioperasi atau gangguan di mata, karena itu Sophie juga sering kena. Iya, itu aja sih. Jadi itulah Tribuners penjelasan dari Mbak Lady Sophia yang memang
sudah lama bermain motor dan beberapa kegiatan positif yang tadi disampaikan dalam kegiatan aktivitas komunitas motor. Dan ketika memang teman-teman Tribuners ingin banyak menanyakan, khususnya bagi wanita yang ingin banyak menanyakan tentang kegiatan, bahkan ingin ikut motor, jangan takut karena memang sudah ada contohnya, ada Mbak Lady Sophia. Dan mungkin kalau Mbak Lady Sophianya tidak keberatan ketika memang ada yang ingin sharing dengan Mbak Lady Sophia tentang motor khususnya, bisa disampaikan sosial medianya. Oh boleh, untuk teman-teman yang mau sharing-sharing juga bisa langsung DM Instagramnya ke Lady Sophia aja. Atau bisa langsung komen di kolom komentar di Lady Sophia-nya. Oke. Baik, itulah tadi perbincangan kita pada siang hari ini. Kita akan jumpa dalam segmen-segmen otomotif lainnya. Dengan saya Rio Pratama, saya undur diri. Terima kasih.